Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama wa zayyana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam بالسلحاء والعلماء وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل الضال في حلق الظلام والجهال وفضلهم بأنواع الكرامات ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال تعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين بقلب سليم. Majelis haul yang berbahagia, kita memperingati haulan Syekh Arsad. Kita membaca manaqib Syekh Arsad Al-Banjari. Makanya kita tadi tasung-sung hafsiannya dibaca Pak supaya tak banyak kisahnya. Karena beruncet-uncet jadinya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ngaran sidin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Membahari itu ketujuan ngaran Muhammad di awalnya. Tujuannya tafakul ngarannya, supaya anak itu jadi orang yang terpuji. Jadi Muhammad diberi anaknya. Bagus kita itu sebagai doa ketika orang misalnya mengiau, oh Muhammad, jadi kan seakan-akan mengiau hai orang yang terpuji. Jadi doa kalau kita coba dapatnya. Misalnya ngarannya Tambuk sampai bang 40 nama iya kayak apa jadinya. Kalau yang bayangkan jadi Tambuk bujur. Bagus juga. Tapi jangan merasa benar, merasa viral. Jadi ngaran itu sebujurnya mempengaruhi juga. Tapi kita kadang memanang galar nama-nama. Elah so. Ngaran pian apa sih? Selacak, kalau nggak tahu apa sejarahnya, itu emang ada gala-gala aneh-aneh. Kita kadang-kadang nggak tahu juga. Kalau ini sih nggak ada ikhlas, tahun di sini ya. Kadang-kadang kalau tahun ini beliaunya ikhlas kata kan. Tapi usulnya orangnya ikhlas aja. Kalau nggak itu Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Jadi sinilah di Makkah tuh pasti membuat Al-Banjari kadang-kadang melupakan kampung halaman. Mana kita tetap kampung halaman kita bawa Al-Banjari. Kalau Al-Muntai jadinya sekali nyaman disambat. Tapi ada kawa ulun tuh Kupang lah di daerah kampung lah Al-Kupangi jadinya. Kadang-kadang di galeri Al-Tuyawi jadinya. Barang aja jeung mana. Di tengah-tengah keluarga yang saleh dan salihah. Ini rumus nih. Bila anak-anak saleh, jadi dua saleh harus salihah. Pertanyaannya kayak ini, talanjur apa enggak ya Pak? Tak kawin ini sudah, bini kada punya bahyang. Apakah harus dicerayakan? Kada. Dididik. Nah itu yang rasanya. Pertanyaan yang kedua, seorang ada bisa mendidik? Kamu suruhnya pengajian. Jangan dihalangi. Nah ada pulang jalannya. Nah kisah cerai mencerai itu sebenarnya batasan akhir aja. Ada kita jalani dulu jalan-jalannya. Makanya bilangnya ke KUA itu, nya kada langsung menyuruh bercerai kada. Pasti disuruhnya berbaikan. Itulah kisahnya kena ada babnya kena dalam fikih. Bab apa itu namanya itulah akan ingat tentang memukul, boleh kita memukul bini. Itu ada kena pembahasannya khusus. Cuman pertama dulu saleh dari orangnya. Dan salehah. Kalau kita kada saleh bini barang salehah. Jadi gitulah dalam kawinan dicari nang bini penyembelian. Jangan begini nampina bunga saja, karena bilanya bunga kita nang siksa jadinya. Kita nang siksa. Ini pukul, menukarakan pukulnya. Limbah itu bilang keluar nih kada kalau salah sedikit seorang kan nyemburuan buahnya. Nah ya tuh, levelnya di atas seorang lah. Seorang yang di atas itu. Karena kalau harus lengkap ini. Soal waktu itu kayak apa nih ujian ada betahun lah. Pas kami belajar ada berkasih kayak apa mau terlanjur sudah malam kan awalnya sudah terlanjur tuh itu aja baik sih deh. Padahal mau intai nang betahun nih, mintai kalau boleh nggak dicerayakan, akan jadi itu. Itu sebenarnya liur bawang mana kan? Jadi cari alasan. Nah itunya yang soleh dan solehah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah masuk Hamdani.
Abdullah hamba Allah, Aminah aman. Jadi tamu berdua nih, ngarannya sesuai, kondisi orangnya sesuai juga ya. Jadi hidup bahagia dan anaknya juga, lalu anak orang soleh jadinya. Ada juga di jalan pintas supaya anaknya jadi orang soleh. Bakawan lawan 40 tuan guru ya lah. Awani waktu 40 tuan guru itu ada kena anak kita atau cucu kita orang soleh, solehan. Itunya. Jadi ini sebetulnya lah problem kita, apalagi zaman wahih ini banyak terjadi kekerasan rumah tangga, perkelahian dan sebagainya. Ulah nyari mbak bulik lah mulai kampung. Jadi mama ulun tuh berkisah kayak perceraian banyak benar di sini. Ya tadi kadang-kadang lelaki nyarikan tenang bininya bila bertabung berdua sama bersarikan yang ada. Emosi tetanggung berdua habis ada. Itu tuh yang jadi diperlukan soleh dan solehahnya. Ketika nang laki ini kada kau mengontrol nang bini ingat. Ketika nang bini kada kau mengontrol nang laki ingat. Apalagi ingat berdua. Nah bininya bagus lagi. Ini kan karena kadang nang jadi bakalahian loh karena berdua jadi saikung sarik lalu bakal jadian jadinya. Tapi kalau hanya diangkat berdua nih berdua ilmu ada nang sarik saikung ada. Nah itunya hebatnya ya. Ilmu tuh model kayak memberi kita model kayak mengarahkan kita ke arah jadinya kita. Malamahi jadinya. Saya mau melamah nih. Cuman jadi masalah nih, kenapa jadi kita nih tetap aja mengancang kehendak seorang. Ancang kita nih lawan kehendak seorang. Itu sebujurnya tingkat kepedean kita tuh terlalu tinggi. Harus kita turunkan dulu tingkat kepedean kita. Merasa bujur. Nah itunya bahasanya. Akhirnya lah gara-gara merasa bujur nih lalu model kayak pedenya tinggi, bila ada orang anak sarik seorang. Nah lalu timbul sifat pemarah tadi. Egois, muncullah sifat pemarah tadi. Nah kita bahas sedikit lah sifat menyarikan ini. Karena ini kaitannya ini kenapa lagi nah kayak ini. Supaya kada ada lagi bakal jadian nih kalau terabang kawan kada ada lagi. Paham kalau bahasanya nih? Tarabang kahintalo makan hatang makanan gara-gara bapak kabeh sambat apa apa nasi bang kalau malacung hintalo pian kapiring kawang ada darah itu sebetulnya itu risiko pian lah ketika kita bermasyarakat pasti kita akan menemukan orang-orang yang ada sesuai lawan hati kita pasti itu dah. Nah kalau kita ada ilmunya kalau menahan amarah meredam amarah maka aman sentosa kita di dunia ini tak kuring terus. Karena lah di dalam kitab ini juga, di dalam kitab apa namanya Arba'in fi Usuluddin. Makanya ulun tadi bahas kalawas tadi malam ini. Ada 4 kita di dunia ini berputar. Ada bisa kata pasti berputar di 4 takdir kita di dunia ini. Yang pertama berbuat taat kepada Allah. Itu pasti dah. Kayak apa orang ini maksiatnya? Ada satu saatnya berbuat taat. Apa namanya? Ada berkenan berubah tuh ada. Paling kada di bulan puasa. Paling ada ketika kita diberi Allah apa namanya taufik kau berbuat taat tadi maka harus kita lakukan adalah mujahadah namanya bersungguh-sungguh kita gawe itu peluang kita misalnya bulan puasa itu dibuka Allah hati anak beribadah sembahyang bersungguh-sungguh lagi. Yang kedua hanya ikhlasakan ibadah kita. Yang kedua pulang yang pasti terjadi dalam kita berbuat maksiat siapa manusianya pasti tergawe maksiat. Tapi sebaik-baik orang yang menggawe maksiat itu adalah orang yang sadar diri lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti lo siapa? Ayo siapa yang menyambat merasa diri suci? Kada ada. Kecuali nabi aja, nabi dan rasul aja yang suci. Wali aja bisa. Cuman bedanya dalam kita bukan wali itu ketika terjadi maksiat lawan beliau itu cepat bertobatnya. Waktu itu juga bertobat. Ada kita nih bisa kakak Maria, kena aduh tanggung masih. Bisa tak kayak sok bisa. Misalnya melihat artis tuh tanggung kalau lagi habis akan barang aja bilanya sudah boleh ke rumah hanya bertobat tanggung kita nih tobatnya tanggung akhirnya piala kata tobat jadinya. Dua adalah pasti dah. Nah nomor 3 yang pasti terjadi dalam kita ini dapat nikmat kayak apakah kita merasa kismin ya pasti kita ini mendapat nikmat. Coba kalau dibayangkan kita ini kan ada di hitam sepeda motor kada ada berbinyan dengan hendak saya dikantutinya dalam seorang bertawar dikantutinya orang saking ada payungnya itu nah. Coba lah hitung lah kalau misalnya mata kita ini diambil sebelah berapa nilainya mata tuh? Menurang sampai ini masalahnya menurang sampai. Nah ini masalahnya kita harus menyampaikan diri itu berusaha tuh ya. Tapi teman enggak. Satu mat bisa juga biar sampainya batu tak boleh pulang.
Nah, ini luar biasanya. Ketika dapat apa namanya kita diberi apa tadi bala atau nikmat lah, nikmat oleh Allah, maka kita harus bersyukur kepadanya. Ya, nikmat lah tadi yang ketiga. Yang terakhir pasti kita dapat bala. Siapakah orang itu pasti? Bala itu bisa kena lewat apa namanya manusia, makhluk, atau memang Allah langsung. Allah langsung mendatangkan, kita kan ada apa-apa langsung ada dapat bala garing atau apa. Kalau lewat makhluk nih kawan kan yang berarti kita. Karena ada tingkat kepedean kita di tinggi benar, disambatai oleh kawan, ada menerima kita. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Gara-gara apa namanya bahu-ulutan sedikit aja bersudukan. Ini gara-gara emosi tadi Pak. Harus. Bila dapat bala, apa kuncinya supaya kita kau bertahan? Allah beri pula, makanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberati seorang kecuali sudah kadar kemampuannya. Diberi Allah pulang jalannya. Bila kita tidak dapat bala, ada jalannya apa? Sabar plus ridha. Sabar plus ridha. Sabar plus ridha ini alih. Menengaran ridha adanya. Tapi orangnya kada ridhaan. Jadi sabar plus ridha untuk yang hendak setiap hari. Kayak apa caranya supaya kita kau mamalkan? Bisikahkan taruh dalam hati itu. Kadang lu pembawaan lawan orang, kadang itu juga kita sendiri ya di dalam rumah tuh nggak bisa. Emang bisa diri itu sambil tapakur ke sorangan ke kehumaan sana. Napa kelakuan nggak ada baik? Seorang nggak mikir akan. Kadang usah mawar di WA. Iya, maka bila sudah kada ada lagi ini kada tahan lalu menulis di status saya lagi. Ya Allah, begitu beratnya cobaan yang lalu akhir pandai lek 100 200 mah lek kurang berat lek kurang. Kenapa? Karena ya kita ada tahan dan harusnya lapor lawan Allah aja mengeluhnya. Melapor aja di WA atau ke Facebook. Nah, maka bisa benar. Bisa benar. Ada juga nih gara-gara bakalahian lawan bini, bakalahian lawan bini ditulis di Facebook. Ya Allah, Allah sudah kada tahan lagi dengan dia. Itu berarti bakalahian lawan bini toh. Lalu benar kan. Coba kalau orang-orang tahu kan sudah kita tahu dah, empat tuh pasti dah peluang kita di dunia. Lalu kalau kita kau mengontrol hati kita, bila kita kau mengontrol penyarikan, kada kita pahirian, kada nyaman kalau. Coba kalau kita kondisi lah kita penyarikan, ada pahirian, hidup ini nyaman, tenteram, apa aja nanti disuruh lawan kita kantuk aja, makan terus, tahu urusan. Apa ada tahu urusan? Ini karena hatinya nih sanang, bersih hati. Nah ini kita cari inilah. Jadi sulit mang inilah, sulit memang sulit. Cuman karena Allah Taala menurut kita ada usaha masih kita. Menentukan hasil Allah. Kita ada usahanya, usaha dulu. Kemudian kita lanjutkan masalah penyarikan ini. Kenapa jadi orang yang menahan penyarikan ini sangat-sangat tercela sekali? Karena di penyarikan ini asal muasalnya panas hati. Panas hati itu efek daripada api neraka gitu. Dan meniripkan lawan syaitan. Syaitan itu lah ada maunya turun lalu apa namanya gengsinya. Gengsi syaitan itu tinggi tahu. Padahal tahu aja pada salah ada seorang. Tapi karena memang tabiatnya tuh gengsi ya orangnya. Kadang aku ini mengakui. Api itu kan coba lihat api itu adalah ke bawah, masih ke atas terus. Lalu manusia yang diisi sifat itu, lalu ini pandadaman penyarikan nggak bisa ya. Padahal salah ada seorang tetap mengakui. Nah itu ya. Akibatnya apa? Lalu di sini disabdakan oleh Nabi, al-ghadabu yufsidu iman. Marah itu yang bisa merusak iman. Kama yufsidu sabiru al-asal, sebagaimana racun atau buah yang pahit ya. Ketika dimasukkan di madu langsung pahit juga. Pahit jadinya. Padahal setetes saja kita habis rusak jadinya. Jadilah orang penyarikan itu seakan-akannya kada beriman. Kenapa? Kada mempercayai, kada meridhai, kada apa ngaranya, kada menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sahabat empat putaran tadi. Empat. Tapi empat ini seakan-akan kada ada. Seakan-akan lain Allah yang menghendaki. Nah itu dia masalahnya ya. Jadi merusak iman kita di situ tuh. Ini kalau orang sarik, kita misalnya sarik lawan-lawan, ikan ini apa seakan-akan kawan ini namulah, kawa apa memberi bekas. Padahal kita belajar tauhid sudah loh pada kisahnya bahwa seberatan yang terjadi di dunia ini kan memberi bekas. Jakainya jalan itu yang nyaman. Ada jalan, misalnya tauhidnya ada jalan.
tinggal aja Kak. Cuman bisa lah kita kalau kayak itu kawa, perlu latihan tadi. Setiap hari kita mengurangi tensinya itu nah asalnya pol 100 kurangi 80. Nah asalnya kalau kita nih bilangnya bertanding lah, mau akad tahu karena lagi dikurangi. Kawa ya, kayak cara menguranginya banyak berzikir bisa atau baca Quran, karena dengan berzikir dan baca Quran ini otomatis mumpung kita ini lalu tak biasa banyak tambah diri. Jadi ketika kita sarik, karena keluar dari mumpung kita ini kada baik pasti nambah. Ulun ingat benar lah ketika merubah pandiran gumul bangsa, maaf lah, itu yang sulit berapa tahun tuh. Mana supaya kada lagi sampai gumulnya, kan kadang kita bisa tak hilap itu, refleks itu nah karena itu tak biasa. Tapi ketika dilatih dengan berzikir, salawat, banyak sehari itu 1000, istighfar 1000 ya. Akhirnya mentok latih jadinya. Walaupun kada sing pahaman anu dibaca tuh. Orang ngarada wae bacanya biar. Ngarada tanda tahu itu belum belah. Tapi karena niatannya hendak melatih muntung ya, bagus ya. Ada usahanya. Nah, itunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma ghadiba ahadun qattun illa ashqa 'ala jahannam." Tidaklah marah seorang itu sama sekali kecuali ia akan menghampiri neraka jahanam. Sebujurnya orang penyarikan itu hanya mendekatkan dirinya lawan neraka, memarahi diri gitu. Kemudian ini kan apa jadi mengkaitkan? Ini kan kisahnya tadi soleh-solehah. Maka orang yang soleh-solehah di rumah tangga itu kadang-kadang bakal aja nih karena satu nang saya pun kadang kalau mengontrol emosi, nang saya pun kadang kalau mengontrol emosi, akhirnya bakal lahir jadinya. Karena kenapa? Alasannya karena kada tahu ilmunya. Jika sudah tahu ilmunya, nah kayak ini, kayak ini bahayanya penyarikan. Lalu kalau ibarat di rumah nak sarikan, kau mana? Nah, sekarang kita lanjut aja, nah, karena ini berbahaya, berbahaya panjang kisahnya nih. Bila kita bahas, orang yang penyarikan itu di antara akibat buruknya, huwa yahminu fi zahir ala darbi. Zahirnya orang penyarikan itu akan memukuli orang. Karena kau menahan tangan, minta pukuli. Atau wasyaki menyumpahi, menyarikan itu pembahayanya yang menyumpahi jadinya. Atau wa italah tulisan pandir pacurus ada bantihan ya. Wa fil batin ada pun dalam batinnya akibat orang penyarikan ini al-haqaq dendam, al-hasad iri, wa izharus menampakkan sifat-sifat tercela. Kada tenang disebut juga tenang ya. Ininya orang pendendam, orang penyarikannya. Jadilah kita pembahasan hari ini. Ya anak aja dulu bahas ini anak ini berapa kali ini. Alhamdulillah ini ada suara lagi kita sudah dewasaan lawannya. Jadi berpikir masalah sedikit pengurutan bakal lagi. Dulu ingat benar bahari ini betangisan. Dia tadi sampai nang Tarabang Hitalo tadi kesini. Ya kata Tarabang Hitalo menjulung makawan ini kada bisa makan kan jadi pahala ini. Ini Tarabang Hitalo. Tarabang Sari. Tapi alhamdulillah mulai dah tensinya turunan, gengsinya turun. Nih, tapi keterlaluan turun pulang kada tahu disupan pulang ini jadinya. Nah, kada tahu disupan, kada tahu bila binian pendiri, ini mana kada binian pendiri terus. Kada tahu disupan marahnya. Kada tahu tatalong pulang gengsi gitu. Merasa bungas. Arjun. Kemudian kayak apa cara kita nih supaya kau menghilangkan sifat marah? Yang pertama di sini kasruhu birriyadhah. Pacah marah sifat marah kita ini dengan riyadhah, dengan latihan. Nah, ya, harus ada latihan kalau harus kita latih. Latihannya itu i'tiyadul hilm, membiasakan berhilm. Tain berhilm nah itu kata hilm ini maksudnya bila ada orang yang kita ini bujur-bujur hendak menyumpahi dah. Kita tahan untung, hanya kita maafkan. Padahal hati ini kasal banget, sangkal banget. Kita balik pendidikan kita nang asalnya hendak nyembah bungul, kita pindah jadi pintarnya, untungnya, atau langsung mudahan masuk surga. Itu sekalinya rumusnya. Bilangnya sudah rancak, itu kita kebiasaan kan berturun untuk sifat penyarikan kita. Kita kebiasaan. Enggih, nah itunya. Ini tak boleh ke seorang jadinya, itunya bujur. Kemudian pulang hal-hal yang mulai kita sarik tuh, kondisi kita sarik itu kita tinggalkan. Kita rata misalnya nampak melihat anak misalnya sarik kita tinggalkan barang dulu, kita merenung bodoh kan. Karena ada caranya yang kedua tuh. Tapi paling kada kita tinggalkan jauh-jauh. Karena bila kita melihat itu banget kan sarik. Ini masalah nih biar masalah.
Ini bahasanya kasru. Kasru di sini memecah, kadang mampihi, kadang menghilangkan, ada. Artinya ada masih kita ini sifat penyarikan terus ada masih, cuma jangan keterlaluan katanya. Kan dalam hadis ketika anak ini berumur 7 tahun kita suruh sembahyang. Bilanya kada sembahyang kan dia aja, penting kita menyuruh dulu, lepas kewajiban menyuruh. Ketika 10 tahun yang kita sembahyang, lalu kita pukuli. Tapi ada kalimat ujungnya, memukuli itu kan otomatis harus tarik loh. Nah tapi ada ujungnya gair mubrik. Nah kada melukai, itunya masalahnya. Ada ujungnya, artinya sariknya tuh apa bahasanya? Terkendali gitu nih. Sarik sayang. Ini masalahnya kan ada kawan ya sarik ujungnya Pak Ibu bangkit aja sini. Bisa. Ada ingat lagi, padahal anak sauran. Anak sauran ada sembahyang sih. Hantam Pak Ibu bangkit. Sauran juga sakitnya. Coba kayak gila. Kalau bubur, kalau kita mau memasak jadi bubur, apakah kita harus membuang bubur tuh? Pertanyaannya, kita bermasak, kita bermasak sakalnya kebanyakan banyak lalu jadi bubur. Apakah kita buang bubur? Ada kayak caranya supaya nyaman. Kita tambahi ayam, kata manfaat jadinya. Artinya dalam satu sisi sini kita sarik telurnya, kita ulah sisi ini supaya nah itunya jangan nang kita itihin yang ada baiknya aja, cari nang peluang baiknya. Itu maksudnya. Paham kalimatnya nih? Kawan kita nih bermuar benar, sarik benar kita. Mau hulu terus lihat bang sisi baiknya, apa sisi baiknya? Oh sekalinya nya katujuan terakhir. Nah di situ kita ingat akan. Nah yang kedua ulang dabatul ghadab, mengontrol marahnya. Kayak apa cara mengontrolnya? Indal hijab, ketika kita melakukan banget benar. Voltasi sarik ini sarik benar, banget beringit gitu. Kontrol, cepat tidak ingat. Nah ini dua ilmunya. Pertama ilmu, yang kedua amal. Nah pertama ilmunya apa? Kita ganang-ganang naik. Nangarannya apa naranya? Sarik ini seakan-akan kita ini kadar ridho dengan kehendak Allah. Nah sudah terjadi biar aja terjadi. Kayak apa yang terjadi? Nah sudah terjadi ini supaya baik nih jadinya. Kalau orang misalnya melakukan kesalahan, kayak apa supaya kesalahannya ini jadi kebaikan? Suruh nyebut udah. Ada masih jalannya. Coba lah mendengar kisah anak 99 membunuh. Harusnya kalau 99 membunuh itu kan ada maaf lagi. Tapi ada aja masih jalannya. 99 sudah membunuh, diganapakannya 100. Tapi ketika nang meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah karena yang bujur dah sangat bertobat. Nah kita beri jalannya itunya. Jadi ketika kita datang apa namanya sarik kita ingat akan ini sudah kehendak Allah. Kayak apa supaya yang sudah terjadi biar aja terjadi supaya tapi kayak apa supaya baiknya bawa. Nah bilanya kita masih haja sarik itu seakan-akan kita ini kada percaya, kada beriman dengan kehendak Allah. Ini di sini gaya tuh jahli bumul benar di sini apa sih? Kada bertuhan di sini. Nah itu. Kemudian yang kedua wal amal. Ketika ratan sarik itu dibaca auzubillah. Sudah auzubillah masih haja sarik, kada tenang masih bawa berduduk. Posisi kita datang berdiri, bawa berduduk, bertanang lah bahasa kita. Masih haja kada bertanang, bawa berrokok. Minta lawan kawan. Pas kawan ada berdisi, yo rokok ya, bawa berabah dulu, bertanang, cari lokasi yang nyaman gitu. Kita datang misalnya di luar nopang pas pemberangat untuk masuk ke langgar di AC, macam dikit. Masih aja kada tenang, bawa wudu dulu. Masih aja kada tenang, bawa wudu, bawa sembahyang. Umum kada prosesnya itu kita jalani masih aja. Cari kan itu ada akal lagi untuk. Dasar 4 belalongin tuh manusia. Coba biarlah mulai tadi kan datang makalahnya berdiri, bawa berduduk. Ada juga tenang tadi, bawa apa tadi bagian berabah. Ada juga tenang tadi, bawa wudu. Ada juga tenang, bawa sembahyang. Berarti banget lalu nih dia. Nang salah siapa? Seorang yang salah sebenarnya itu. Kada seorang yang kita sarikin, salah seorang yang salah. Kenapa ada kau menurunkan tensi? Nah itunya. Kemudian bilanya kata kawajuahnya ambil tanah. Dalam kita tambahannya dalam kitab Zawajir, ambil tanah apa kawakan kamu mau. Nah kita menjadi tanah juga nggak jangan. Mau seorang. Mana disarikin? Salah paham. Untung ini bedakolnya itu salah paham banyak. Apa waktu mau seorang ya maksudnya ada kamu mau kurang nggak? Tarik kurang jadi. Tapi salah. Jangan sayurnya komplek ini. Akon pakai ini langsung atau menimpahinya. Baiknya berkalap. Lebih baiknya itu yang mana? Betanang. Iya, betanang tadi. Pasti.
Iya tadi karena gara-garanya kan ingat prosesnya. Ketika kita ingat prosesnya itu kadang mungkin kita kalau ketemu jauh dulu. Iya tadi ketinggian tadi gengsi tadi kan ketinggian. Nah itu. Padahal kagak nangan. Cobalah kalau kisahkan di sinilah. Belum sambung inilah. Syekh Arsad ini dilahirkan pada malam Kamis 15 Safar. Ulun betakun kan di kampung kita biasanya bila lahir bulan Safar nakal, panasan. Tapi buktinya jadi tuan guru. Berarti proses pendidikan ini baik. Nah ini nyuruh dia sedikit. Karena anak kita kan biasanya kita bilanya di kampung bilanya lahir bulan Safar, panasan, nggak ayun belum Quran namanya. Tapi buktinya sedikit. Artinya kadang menentukan juga penentuannya itu di kondisi kuitannya, didikannya, atau pulang di pribadi pulang, pribadinya nasi pribadinya pulang. Nah itunya. Kemudian Sidin dilahirkan pada bulan Safar 1106 22 Hijriah atau 19 Maret 1710 lahir dan Iya, ini kayaknya nggak ada aja. Pukul 3 dini hari, jam 3 Sidin dilahirkan, jam 3 malam. Barunya adab tuh, tapi lihat, tarang aja lahir. Mau narang kita di Kalimantan nih khususnya. Menurut tulisan Al-Alim Al-Alama Haji Muhammad Khatib bin Alim Al-Alama Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tua Sidin. Wakana Abdullah Al-Banjar. Abdullah itu orang Banjar, Indiatan, orang India asalnya. Karena banyak orang kita ini orang India asalnya. Ini bisa orang India ini. Membarakan di babarakan jauh lah kita. Mansaan. Jadi Sidin itu Abdullah di India. Walugabang, lugabang, maskanan, lukbang aja. Padahal tulisannya lugabang ya pengginian. Apakah memang sambatan orang? Allah kan kita tahu. Hah, lugabang, ini lugabang tulisannya. Maskanan tempat tinggal beliau. Daerah apa Banjar. Wakabran dan kubur di situ juga. Wakana najaran, beliau ini ahli pahat, ahli nang apa namanya tukang. Oke, tukang bagus tukang tapi jangan gengsi jadi tukang. Oh inilah lawan jadi tukang. Oke. Tukang apa? Nah masalahnya tukang umum bahkan maksudnya tukang rumah lagi. Kalau tukang tengah malam tuh lagi bisa nih kita. Wahabiban Sultan. Tengah malam itu lain-lain biasanya itu. Wahabi Bani Sultan dan kekasih Sultan. Orang yang dikatujui oleh Sultan. Bila orang ini dikatujui berarti orang ini dasar akhlaknya baik kan sudah. Rumusnya. Jadi kayak apa ya supaya beginian dikatujui oleh anak orang. Sebetulnya rumusnya baiki akhlak. Nah, banyak kena dulu itu lah. Bisa aja kita semua surangan ini. Baiki akhlak lah ya. Kemudian Sidin tulah ke Makkah langsung dia prosesnya. Ngaji di Makkah 30, di Madinah 25. Jadi kisahnya tuh biarlah dalam kitab ini lu kada baca lagi. Sidin itu tahu jalan mulai wadah Sidin diam ke majelis aja. Saking kada ada perjalanan itu. Jadi bila orang bertakun mana aja kada tahu. Bilanya takun ini majelis tahu. Pokoknya ke majelis dia setiap hari. Mulai rumah ke majelis itu jadinya. Kalau kita kalau kayak itu lah, nah, apalagi nang lain ini, kak majelis taklim aja rutin, hati itu, nah itu lain lagi saja main terombol kan. Tapi bagus saya daripada nang kalau yur hayo pangeran yang ada jenah didengar. Tapi bagus aja masih menghormati undang aja nanti. Bila kadang-kadang ditagur yang kawan toh, jangan sudah kada sembahyang, seorang kada sembahyang, kawan orang dibawa ikat sembahyang tuh double nananya misalnya. Artinya bila kita ini kada kawa baik, kurang balain barang kita usahakan baik, mudah ada kawa baik juga. Nah itunya. Jangan sudah seorang kada baik, kurang lain kurang bawa kada baik, double juga dosanya. Nah, itu kita kadang-kadang pada masalah kita tuh urusan ngaranya urusan itu sarahin aja, nanti nggak ada usahanya gitu. Sekali lagi kita menasihati orang itu tujuannya kita menasihati menyampaikan. Nama ulainya sadar atau pada sadar itu urusan Allah. Dan dosa sekali kita sampaikan aja. Nah itunya. Jadi kira-kira itu aja nang kalau kita sedikit lah kita pembahasan kita tadi supaya kadang lagi lah sifat-sifat namanya ambilkan tadi kita ambil pelajaran sedikit tadi supaya jadi paling kadang ada kawah soleh 100% lah ya 60% lah solehnya
Ibaratnya sembahyang wajib-wajib itu sudah tegawi dah. Amin. Nah sunat-sunatnya tuh ayo beginikan balang kambingan. Jangan sampai wajib nang balang kambingan. Apalagi sudah kawa KTPA ya. Bagus tuh usul anak-anak sana tuh sebenarnya bagus aja. Karena pas ulang aja kawa sembahyang. Kada lagi lah kisah alasan lah, rigat salawar lah, kada ada baju lah. Rasanya di TPA tuh masih ada baju gamis tuh ada lah. Ada bis kada dijual ada. Anaknya lah, tapi hari anaknya kayak itu. Cuma ada lagi alasannya kada sembahyang. Ini macam-macam alasannya. Macam-macam mampi yang digat tapi kenapa kalau tapal Kalau ini salawat dalam nih kalau anu gigitnya. iya tadi suruh tapi biar ada salawat dalam sahaja kada punya jabatan kada juga kawan iya amin Tapi dia usah sama ya ajen selesai deh. nah itu nih bagus tuh setuju tadi jadi itu lah jadilah ibadah-ibadah sebenarnya ibadah tegawi itu kan berpengaruh kita juga. Kita penyembahyang, maka mumpung kita akan terjaga. Kalau sembahyang kita bujur. Menjadi masalah sih kenapa sih kada terjaga? Kenapa masih penyarikan? Sembahyang kita ada masih. Kayak pas supaya bujur pula, gawi dahulu. Kadang kita nih pada bujur ini kada sembahyang itu dubul nadanya. Harusnya dirutinakan dulu sembahyangnya hanya begini. Nah itunya. Kadang-kadang ya tadi kata mau sendiri tadi lagi saya ini gengsinya kan tinggi ya. Intinya sambil didoakan. Iya, didoakan aja. Oke. Wallahu a'lam itulah. Jadi malam inilah mudahan lah kita paling gak adalah tegritik hati lah, ada sadar barang dulu ada sedikit lah. Amin Allah. Namun nyebut kakap lalu ada lalu mati lalu hati. Paling gak ada tadi kita terbuka lah lawangnya. Paling gak ada usuk kita membukakannya. Karena dia usah ada yang memang. Kalau ini kan tadi mengatakan ya, bila ini masih kan terbuka usuk kita membukakannya supaya dan terlebar sedikit. Sini kan mah himat ngancang aja itu. Tuhan apa aja sih dengan majemin itu harusnya lampu dan supan. Karena tua kan, himat masih bersemangat masih. Coba kita ulun nak tunjuknya lah lampu Tuhan semangatnya tuh nah beribadah kayak ajan loh. Kalau malam-malam nih sudah hanya ditagur sedikit, langsung ada kayak itu. Ditagur salah pulang sebelumnya. Ya melatih orangnya. Latihan ini ngalih. Jarang nilainya salah dia aja. Baik, alhamdulillah ada nama tagur. Sarik lah. Manusia, sarik itu dasar manusia. Enggak ada sarik kan? Iya loh. Ya malah udah ada malam ini ya sedikit lelatikannya tuh nanti dikurangi lah sedikit lelatikannya. Kada ibarat pances tuh, kada langsung mendasau tuh kan. Allah, kalau kita mau minta halal kalau ada mata singgung sebenarnya kada ada niat menyinggung ada ini. Sebenarnya niatan tadi pisah aja supaya alakan ini ada lagi aman kita. Kalau kita rutinan lah kita mengganggu ibadah tadi ada lagi sambil beribadah bisa sarikan darah jiwa itu ada. Nah itunya. Kalau tak bisa mabung. Kalau kita mau minta halal berjalan sekali lagi. Ini kan ada tujuan untuk apa pada saya bujur dulu niatan lain halal biar supaya nanti kita bisa kuat. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdiruna biha ya Allah jami'al hajat wa taghfiruna biha min jami'is wa tarfa'una biha innaka ala darajati balagha bi ahsani khayat min jami'il khayratil hayati wa ta'amul. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم